Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Zikrullah. Saya mengambil tema atau judul yaitu konsep kepemimpinan dalam Al-Quran, studi komparatif tafsir Al-Misbah dan tafsir Al-Azhar. Alasan saya mengambil judul ini yaitu karena salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan sebuah organisasi itu adalah kepemimpinan. Begitupun dalam organisasi suatu negara, pemimpin mempunyai pengaruh yang besar dalam mencapai tujuan sebuah organisasi. Karena itu merupakan komponen yang wajib ada dalam sebuah organisasi. Tentunya dengan syarat-syarat yang ideal menjadi pemimpin seperti pemimpin yang strategis, eksekutor, manajer talenta, pengembangan sumber daya manusia, dan kecakapan pribadi. Begitupun dalam Islam, persoalan kepemimpinan itu bukanlah hal yang baru. Banyak kisah-kisah teladan baik dari Nabi, sahabat, panglima perang, dan pemimpin Islam di generasi selanjutnya. Sebagaimana Islam mencontohkan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dan juga seperti kepemimpinan Muhammad Al-Fatih, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Tariq bin Ziyad, dan yang lain-lain sebagainya. Nah, permasalahan yang paling besar dalam kepemimpinan itu adalah sebuah pemberontakan. Sebab ketika ada kekuasaan dan dirasa adanya ketidakadilan, disitulah rentan terjadi pemberontakan. Baik pemberontakan tersebut dalam skala kecil ataupun besar. Pemberontakan bermula dari ketidakcocokan dengan pemimpin ataupun karena ketidakpuasan akan kebijakan. Nah, pemberontakan tersebut pada akhirnya akan mengancam berbagai ancaman seperti ekonomi, pendidikan, ideologi, kesejahteraan, dan yang lain-lain sebagainya. Kemudian saya ingin juga menjelaskan dalam kitab Al-Bughiyah Al-Mustash karangan Sayyid Abdurrahman bin Muhammad Husain bin Amr Al-Mashhur. Nah, hukum taat terhadap pemimpin itu ada dua macam, yaitu pertama wajib dipimpin secara mutlak, kemudian yang kedua boleh dipatuhi. Nah, kemudian karena di Indonesia itu terdapat banyak produk-produk tafsir karya ulama yang dari asal Nusantara yang membahas tentang kepemimpinan, akan tetapi tidak banyak dari masyarakat yang mengetahui pendapat-pendapat yang telah tertulis dalam karya tafsir Nusantara, sehingga pendapat tersebut tidak populer. Pada akhirnya yang terjadi di kalangan masyarakat ini adalah kurangnya memahami tentang arti ketaatan kepada pemimpin. Banyak ditemukan orang yang menentang aturan-aturan yang dibuat oleh pemimpin, mengumbar aibnya, mengkritik secara terang-terangan, bahkan menghinanya. Nah, perkembangan tafsir di Indonesia ini mempunyai sejarah yang panjang. Dari waktu ke waktu bahasa yang diperkenalkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat ketika itu. Sebelum Indonesia dikenalkan ya dengan bahasa nasional seperti saat ini, tafsir muncul dengan bahasa Jawa dan Sunda seperti tafsir Al-Ibris karya Kiai Haji Bishri Mustafa yang berbahasa Jawa. Namun tidak lepas dari rujukan tafsir berbahasa Arab seperti tafsir Baidawi dan tafsir Jalalain. Nah, untuk menjawab permasalahan kepemimpinan dalam introspeksi Al-Quran ini, maka dibutuhkanlah mufassir yang berlatar belakang politik. Nah, menurut dari kacamata penulis, yang berhak mewakili itu adalah tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraisyhab dan tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Nah, karena ya itulah makanya saya mengambil studi komparatif itu dengan tafsir Al-Misbah dan tafsir Al-Azhar. Kemudian sumber data ya. Adapun yang menjadi sumber datanya adalah buku primer karya tafsir Quraisy
Syihab yang berjudul Tafsir Al-Misbah dan karya Buya Hamka yang berjudul Tafsir Al-Azhar. Dan untuk data sekundernya yaitu menggunakan buku, makalah, artikel, dan jurnal yang membahas tentang kepemimpinan, pemikiran tokoh, serta lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Praktisnya yaitu yang mendukung teks dari judul skripsi saya. Kemudian analisis datanya yaitu adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari misalkan dari hasil wawancara nanti, catatan di lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Nah, mungkin hanya itu, dan mohon doanya semoga dipermudah dalam segala urusan, dan juga semoga cepat lulus, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.